Assalamualaikum Sob, sudah pernah ke Museum Bank Indonesia? Jika belum, video ini untuk Anda. Semoga mewakili banyak rasa. Semangat selalu! Bekas dari Daya Faseba yang memanfaatkan bekas rumah sakit Binden Hospital. Dan itu kalau posisinya di gedung itu ada di sebelah utara sini, memanjang di sebelah utara hingga yang bagian belakang. Nah, karena ini namanya Daya Faseba, pada akhirnya hingga saat ini jalan di sebelah utara gedung ini adalah namanya Jalan Gebang. Begitu. Lalu mulai tahun 1901 hingga 1910 dibangunlah di bagian depan ini, namun hanya sampai di batas tembok ini. Setelah berlambat-lambat hingga pembangunan yang terakhir di renovasi yang ke-5 selesai di tahun 1937, itu baru selesailah bagian yang terakhir penebalan di sini karena ada penambahan kasana. Nah, nanti kita akan ke ruang kasana, ke berangkasnya yang untuk simpan emas dan uang. Belum pernah kan kalau ke bank paling mentok ke teller kan? Iya. Dari sini kita nanti bisa masuk ke dalam. Mari, nggak ada yang takut gelap ya. Kan ada masnya. Mohon diperhatikan kanan kirinya karena biasanya waktu masuk sebelah kanannya siapa, sebelah kirinya siapa. Ya, karena mereka berpindah. Nah, ini adalah ruang transisi di mana kondisi yang digambarkan untuk diberikan tentang perjalanan sistem pembayaran, evolusi sistem pembayaran mulai dari awal masyarakat tradisional itu barter hingga yang terakhir pembayaran secara dengan metode digital. Mari, jangan suka masuk lagi, jangan takut-takut. Kalau ingat lihat saja. Nah, kali ini kita tidak ke ruang teater karena filmnya sudah diputar di teater-teater terdekat. Keluarga Cemara 3. Nah, kita kembali ke sebuah masa lalu di mana mulai masuknya bangsa asing masuk ke Nusantara. Di sini kita saat ini berada di dermaga Bandar Sunda Kelapa. Nah, orang-orang asing itu, orang-orang Eropa datang ke Nusantara itu untuk mencari yang namanya rempah-rempah, terutama adalah pala, fuli, cengkeh, terus ada lagi kayu manis, kayu cendana. Karena sebagai tambahan info, lada itu pada waktu itu satu pot tanaman lada yang diberikan kepada Cornelis de Houtman oleh Raja di Bali, kalau tidak salah Buleleng atau Gianyar. Ketika pot itu dibawa pulang ke Belanda, itu mampu untuk membeli 1-2 gedung 3 lantai di Amsterdam pada waktu itu. Jadi bisa dibayangkan setinggi itu harga rempah-rempah di situ di Eropa, karena memang fungsinya selain untuk dapur, itu juga untuk obat-obatan, untuk parfum dan pengawet makanan ketika musim dingin. Nah, di sini ada gambar-gambar kapal dari orang Eropa, dan kalau yang di sini adalah perahu atau kapal yang digunakan oleh orang Nusantara. Salah satu contohnya di sini adalah namanya Jung Java. Kenapa disebut Jung Jawa? Karena memang dibuat di Pulau Irian, ya kan? Makanya namanya Jung Jawa. Jung Jawa. Jung itu adalah nama lain untuk perahu. Jawa karena memang banyak ditemukannya di pantai utara Jawa, terutama di daerah Lasem, Rembang, Tuban, itu banyak sekali. Dan kalau untuk gambaran besarnya, Jung Jawa ini mungkin teman-teman di sini pernah melihat Pirates of Caribbean, kapalnya Jack setengah, itu hanya setengah dari Jung Jawa. Jadi bisa digambarkan besarnya dari Jung Jawa, karena itu terbukti waktu digunakan oleh Kerajaan Demak untuk mengusir Portugis di Malaka. Kenapa pada akhirnya ekspedisi Pamalayu itu kalah? Karena kapal Jung Jawa ini tidak bisa bermanuver karena memang bobot dan tonasenya yang besar, mereka tidak bisa bermanuver, berbeda dengan kapal-kapal kecil yang digunakan oleh orang Eropa. Selain
Selain digunakan kapal perang, juga digunakan sebagai kapal dagang. Dan tambahan informasi, ada sebuah catatan yang menyebutkan jika Jung Jawa ini juga pernah mencapai hingga ke Madagaskar. Ada yang tahu Madagaskar di mana? Tahu. Gunung Sahari kesana. Siap. Nah, ini adalah para penjelajah asing yang pernah datang ke Nusantara ataupun singgah. Ada Marco Polo dari Italia, Laksamana Cengho dari Cina, Juan Sebastian del Cano dari Spanyol, Alfonso de Albuquerque dari Portugis, itu tadi yang diusir oleh Raja Demak. Lalu ada Cornelis de Guzman yang mendapatkan Rwanda. Lalu ada Sir Middleton dari Inggris yang mendirikan maskapai dagang Inggris EIC, East India Company, yang berpusat di Calcutta, India. Bisa jadi ini adalah kakek moyang dari Middleton. Make sense? Nah, sayangnya orang Belanda pada awal-awal itu mereka saling bersaing satu sama lain. Karena Inggris sudah bersekutu, pada akhirnya Belanda ikut-ikutan bersekutu para pedagangnya untuk mendirikan Verenigde Oost-Indische Company atau biasa disebut dengan VOC. Kalau orang Gunung Sahari bilang company, atau orang Kemayoran bilang company. Nah, banyak masih yang salah mengira kalau VOC itu adalah perwakilan Belanda. Sebenarnya VOC itu adalah merupakan sebuah perusahaan dagang yang didirikan memang guna untuk menjalin kerjasama dan eksploitasi rempah-rempah di Nusantara. Mereka mengeruk rempah-rempah dari Nusantara lalu dibawa ke Eropa dengan harga yang beratus-ratus kali lipat. Nah, karena ada transaksi dagang sehingga harus ada sebuah lembaga yang menjembatani transaksi itu. Di Batavia lalu berdiri yang namanya Bank Koran and Bank Patleni. Kalau yang dari Jakarta dan mungkin pernah ke Kota Tua, di seberang Museum Fathahillah itu ada kantor pos. Nah, di situ adalah posisi dari Bank Koran and Bank Patleni. Namun pada perkembangannya bank ini harus bangkrut bersamaan dengan bangkrutnya VOC akibat adanya korupsi. Jadi bisa dilihat kalau korupsi itu bisa menghancurkan sebuah peradaban. Contohnya yang paling baru kan di Sri Lanka seperti itu. Mari kita setelah Bank Koran Bank Patleni itu ditutup di tahun 1799 bersama dengan hancurnya VOC, baru 29 tahun kemudian didirikan Bank Belanda baru yang namanya De Javasche Bank atau DJB. Di sini teman-teman bisa melihat ada foto-foto orang-orang Batavia pada masa itu. Lalu ada juga pakaian-pakaian yang replika pakaian penjajah Belanda, Jepang, dan di sini adalah orang Indonesia. Gak apa-apa, diicat aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa, jangan khawatir. Saya yang bobotnya 35 aja kuat. Yang 70 saya tinggal. Nah, beneran yang bisa dilihat? Awal Indonesia merdeka sebagai sebuah negara yang berdaulat. Bajunya di lantai. Dengan kekuatan asing jika Indonesia itu berdaulat. Lalu mencetak uang yang namanya Uang Republik Indonesia atau disingkat ORI. Jadi masih ada lama untuk penyebutan uangnya ya, karena Wean Republik Indonesia. Informasinya, awal Indonesia merdeka itu tidak seperti peta yang ada di sini yang kita kenal sekarang, tapi hanya yang berwarna merah. Itu adalah 8 provinsi pertama Republik Indonesia. Nah, ORI ini kan dicetak di Jakarta. Ternyata ORI ini mendapatkan sabotase waktu distribusi ke daerah, karena yang warna-warna grey atau abu-abu ini masih wilayah diduduki oleh Belanda. Karena terlalu banyak sabotase saat distribusi uang ORI, pada akhirnya pemerintah pusat di Batavia atau di Jakarta pada waktu itu memberikan wewenang penuh kepada pemerintah sipil dan militer di daerah untuk mencetak dan mengedarkan uangnya sendiri. Contoh lalu muncul uang Aceh, Nias, Sumatera Barat, Lampung, Cepu, Magetan, ada lagi Madiun. Masih rupiah, tapi mungkin teman-teman akan bertanya, terus itu gimana? Nah,
Kalau orang Aceh jalan-jalan ke Jakarta atau orang Bojonegoro mau ke Pematang Siantar, jadi orang Aceh ini datang ke bank di Aceh untuk menyetorkan uang Acehnya ini, contoh 10 rupiah. Nanti dari bank Aceh dia mendapatkan seperti kupon atau bond yang berisikan jika dia sudah menanggung uang 10 rupiah di bank Aceh. Nah, lalu orang Aceh ini datang ke Jakarta atau kita ambil di Banten, orang Aceh datang ke Banten, ke Tangerang atau ke Rangkas. Nah, di Rangkas dia menyerahkan bon uang tadi itu untuk dicairkan 10 rupiah uang Banten, Orida Banten. Nah, jika di pusat namanya Ori, di daerah-daerah namanya Orida, bukan KW. Karena biasanya pasangannya Ori adalah KW, tapi di sini nggak ada KW karena KW-nya adalah saya, Krisno Pinarno. Gitu. Jadi mirip-mirip dengan money changer. Namun sama-sama rupiah dan besarannya sama. Dan itu memang cetak uang ini untuk guna memberikan kedaulatan ke Indonesia. Jika sebagai sebuah negara yang berdaulat, kita harus punya mata uang sendiri. Nah, di sini juga terdapat metamorfosis logo Bank Indonesia sejak Deya Fase Bank. Dimulai logo di tahun 1870-an hingga di tahun 1950 pada awal masa nasionalisasi Deya Fase Bank menjadi Bank Indonesia. Nah, jika teman-teman perhatikan di sini, saya mau ngasih tahu rahasia, tapi jangan bilang siapa-siapa. Saya hanya bilang pada setiap pengunjung yang ada di Museum Bank Indonesia. Ini logo Deya Fase Bank adalah J Deya Fase Bank. Dan ini adalah logo BI yang pertama. Jika diperhatikan, bentuk fontnya itu sama, jadi yang membedakan hanya terjadi pemotongan ekor di huruf J saja. Karena huruf fontnya sama, ketika itu belum ada Photoshop. Jadi udah gampangnya aja kita pakai font yang sama kan. Tapi bukan itu, karena memang hanya untuk mengenalkan jika sekarang Deya Fase Bank sudah berubah menjadi Bank Indonesia, biar orang-orang tidak langsung ini Bank Indonesia bank apa sih, tapi memang memanfaatkan kekuatan dan koneksi yang dimiliki Deya Fase Bank untuk ke investor-investor berikutnya saat menjadi Bank Indonesia. Dan kita saat menasionalisasi Deya Fase Bank itu tidak direbut paksa seperti macam Garuda Indonesia yang merebut dari KLMN, jadi yang Nederland Bindi. Tapi kita membeli semua saham Deya Fase Bank di Den Haag dengan harga 120% lebih tinggi daripada harga pasaran. Begitu, jadi harusnya kita bangga, bukan dari merebutnya. Tapi dari jual mahal. Di sana ada diorama transaksi. Jika tadi yang untuk layanan kas, di sini adalah yang untuk layanan saham dan surat-surat berharga. Pada masa itu yang boleh menerima hanyalah yang diterima kerja adalah orang Eropa, dibantu etnis Tionghoa sebagai juru bayar atau juru kasir. Ini dari Jakarta semua ya, nggak ada yang dari luar kota? Luar kota? Luar kota semua? Sebagian. Depok? Oh iya, luar kota itu. Citayam, Pak, bukan Citayam. Karena di stasiunnya tulisannya stasiun Citayam, bukan stasiun Citayam. Dari tadi patung-patung gitunya nggak ada yang orang Indonesia ya? Belum ada, karena pada masa awal-awal dan waktu itu yang orang-orang Indonesia seperti orang Jawa, Sunda, Batak itu hanya dijadikan sebagai pesuruh. Karena waktu itu ada pembagian kelas di mana kelas 1 sampai 3, kelas 1 yang paling atas itu adalah orang-orang Eropa, kelas kedua adalah Tionghoa, Hindia, Arab, orang-orang Timur Jauh, dan orang-orang ketiga adalah orang Jawa, Sunda yang orang-orang pribumi kayak gitu. Nah, di sini setelah dinasionalisasi Surat-surat berharga zaman dulu. tugas pertama dari Bank Indonesia dari Deya Fase Bank adalah mencetak uang yang banyak, karena memang bertugas menjadi kasirnya Bank Indonesia, kasirnya Republik Indonesia. Bank Indonesia selesai dinasionalisasi itu tepatnya di tanggal berapa? Tanggal 2. Kemarin 1 Juli 1953. Jadi ini juga masih dalam rangka perayaan ulang tahun Bank Indonesia.
dicetak tadi itu digunakan untuk melakukan pembiayaan guna membeli senjata, lalu membeli amunisi, karena pada awal tahun 50-an banyak terjadi pemberontakan seperti ada DITII, lalu ada lagi PRRI Permesna di Padang dan di Sulawesi Utara, lalu ada Republik Maluku Selatan dan yang lainnya. Sedangkan pemasukan Indonesia ketika itu hanya dari ekspor karet. Sayangnya ekspor karet harganya sedang hancur setelah masa Perang Dunia Kedua. Jadi bisa dikatakan pendapatannya sedikit, pengeluarannya banyak. Berarti di situ sudah mulai memicu terjadinya inflasi. Mari kita sebelah sini. Nah, di periode tahun 1960-an, Bank Indonesia dijadikan sebagai alat revolusi, di mana ada Bank Indonesia, BNI 46, lalu ada lagi Bank Umum Negara, Bank Tabungan BTN itu digabung menjadi satu, menjadi sebuah bank sentral yang namanya Bank Tunggal, di mana dipimpin oleh seorang Menteri Urusan Bank Sentral ketika itu yang namanya Tuan Yusuf Muda Dalam. Di sana ada tongkat dan stempel menterinya, di mana waktu itu BI diminta untuk mencetak uang lagi, tapi untuk khusus dalam pembebasan Irian Barat. Jadi zaman dulu itu orang pegawai-pegawai BI itu harus membawa tas berisi uang rupiah Irian Barat, lalu diterjunkan ke Papua. Bisa untuk terjun ke Papua pakai itu karena memang guna Bank Berjuang itu guna untuk menekan perkembangan uang gulden di Irian Barat ketika itu. Jadi pada waktu itu kenapa disebut uang rupiah khusus, karena memang kursnya berbeda dengan uang rupiah yang ada di Jakarta. Jadi contoh ketika itu rupiah di Jakarta itu sudah 1 gulden Belanda sama dengan 5 rupiah, tapi khusus untuk Irian Barat itu dibikin sama, yaitu 1 gulden Belanda sama dengan 1 rupiah Irian Barat. Jadi makanya disebutkan uang khusus. Nah, gara-gara itu lagi mulai terjadi inflasi, diperparah dengan mega proyek mercusuar dari Presiden Soekarno ketika itu, mulai membangun dari namanya Tugu Monas, Gelora Bung Karno, Masjid Istiqlal, Hotel Indonesia, Hotel Hyatt, Hotel Hyatt belum ada. Lalu ada lagi patung Dirgantara yang orang Jakarta biasanya nyebutnya patung Pancoran, yang jadi patokan banjir di Jakarta. Kalau di Pancoran sudah salah lutut, banjirnya Jakarta tenggelam. Maksudnya lutut dari patung Pancorannya. Tinggi amat. Nah, itu mulai memicu terjadinya hiperinflasi hingga 635%, di mana harga-harga sudah melambung hebat dan uang rupiah kita hampir tidak memiliki nilai. Nah, lalu diperparah terjadinya gonjang-ganjing di tahun 1965 yang membuat pada akhirnya Presiden Soekarno harus lengser dan digantikan oleh Presiden Soeharto. Nah, di sini Bank Indonesia mulai diminta oleh pemerintah saat itu guna memperbaiki kondisi ekonomi. Dengan apa? Lalu Bank Indonesia memberikan kucuran kredit likuiditas Bank Indonesia atau KLBI, di mana 80% dari total kredit ini diberikan kepada masyarakat ekonomi lemah, dan uang itu berasal dari kas BI. Karena ketika masyarakat lapis bawah itu berdaya ekonominya, itu akan mulai menimbulkan geliat ekonomi di daerah dan membangun fondasi perekonomian secara nasional. Nah, karena Bank Indonesia mengeluarkan uang yang banyak biar tidak terpicu terjadinya inflasi, Bank Indonesia mulai menarik uang-uang dari masyarakat dengan cara memperkenalkan gerakan Ayo Menabung, mulai dikenalkan Tabanas, Taska, dan Deposito. Karena pada masa itu juga orang-orang Indonesia masih banyak yang menyimpan uangnya di bantal, di kasur, terus di lemari, bahkan ibu-ibu menyimpannya di tempat rahasia. Apa ada tertawa? Itu tempat rahasia loh. Tempat di mana Pak kalau rahasia? Terus sekarang rahasianya itu ada di tempat penyimpanan beras. Jadi bukan di tempat rahasia yang dimaksud Bapak Ibu tadi. Kok tahu yang dimaksud Bapak Ibu? Juga menyimpannya di celengan. Nah, memasuki tahun
80-an Indonesia dikenal sebagai Indonesia macan Asia. Itu secara macan dalam ekonomi. Karena memang pertumbuhan ekonomi itu sangat bagus. Dari tadi hiperinflasi 635% bisa ditekan hingga di bawah 10%. Sayangnya pembangunan ekonomi yang hebat ini tidak didukung dengan fondasi yang kuat. Sektor swasta menarik pinjaman dari asing namun tidak disertai dengan sistem lindung nilai atau hedging yang membuat hutang mereka antara hutang jangka panjang dan jangka pendek. Mereka hutang jangka pendek untuk membayar cicilan jangka panjang dan jatuh temponya sama. Nah, itu yang pada akhirnya banyak salah satu pemicu terjadinya kehancuran di tahun 1998. Dimulai di tahun 1997, efek dari krisis ekonomi yang terjadi di Thailand. Karena tadi fondasi ekonominya nggak kuat, mulai terimbas dari yang rupiah 2.300 per US dollar hingga melesat hingga menjadi 16.500 per US dollar hanya dalam hitungan beberapa bulan saja. Efeknya terjadi chaos, bank-bank pada KO, hingga ada 16 bank yang ditutup. Ditambah kondisi sosial politik pasca pemilu 97 semakin memanas, memicu terjadinya kerusuhan, demonstrasi, kerusuhan, sentimen terhadap etnis tertentu. Itu semakin memperparah keadaan ekonomi Indonesia. Nah, di sini ada tampak titik-titik dari terjadinya kerusuhan di Jakarta. Dan museum BI ada yang dari atas itu nomor 2 dan nomor 3. Kenapa? Karena memang sejak zaman Belanda di daerah Kota Tua ini adalah merupakan sebuah bandara niaga dan penggerak roda ekonomi Jakarta. Makanya ada Mangga 2, Glodok. Itu pada tahun 98 hancur katanya, karena saya belum lahir, saya kan lahir 99. Baiklah. Nah, lalu apa yang dilakukan BI? Emang waktu itu BI sial banget. Yang bikin gara-gara siapa, yang beresin siapa. Lalu Bank Indonesia mengeluarkan lagi, kalau tadi kredit likuiditas, ini mengeluarkan bantuan likuiditas Bank Indonesia yang nilainya pada waktu itu hingga mencapai 140 triliun rupiah. Itu kalau digunakan untuk beli gorengan bisa untuk nutup dari ujung kulon hingga ke Banyuwangi. Itu gorengan satu-satu. Kalau nggak percaya bisa dicoba. Nah, semua telepon yang di Bank Indonesia tidak berhenti berdering karena yaitu menerima laporan dari masyarakat dan dari bank. Yang masyarakat lapor, BI, ini Bank A tidak mampu membayar tabungan saya. Yang bank melaporkan masyarakat karena BI, ini si nasabahku si C tidak membayar angsurannya. Jadi sama-sama mereka jadi nggak punya uang. Disitulah yang tadi saya bilang sialnya BI, yang bikin gara-gara siapa, yang beresin sialnya siapa, seperti itu. Nah, sedikit angin segar bagi BI muncul di tahun 1999 berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999. Bank Indonesia menjadi lembaga negara yang independen yang hanya memiliki satu tugas tunggal, yaitu menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Tugasnya hanya satu itu saja, bahkan hingga saat ini. Namun pada masa itu masih terdapat ada pengawasan bank atau perbankan. Nah, digambarkan BI itu sebagai sebuah pohon jati. Karena itu tadi, mulai kalau pohon jati itu mulai dari akar, ranting, batangnya hingga ke daunnya semua memiliki arti, dan diharapkan ya peran Bank Indonesia dalam masyarakat seperti itu, tidak hanya tentang jaga rupiah saja, pengawasan bank saja, tapi juga menerbitkan surat utang negara, lalu juga sistem pembayaran di situ yang tetap memang menjaga roda ekonomi dari Indonesia. Nah, memasuki tahun 2010 mulai diinisiasi. Nggak lucu dong, BI yang bikin aturan tentang bank, BI juga yang mengawasin bank, BI juga yang memutuskan bank ini ditutup atau enggak. Makanya berdasarkan lalu dimunculkan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang pembentukan OJK, di mana pengawasan terhadap bank itu diserahkan kepada otoritas jasa keuangan. Hanya saja BI hanya masih melakukan pengawasan secara makro. Ibaratnya
makro itu helikopter view, kalau OJK itu yang kecil-kecil bang, 1, 2, 3, 4 cabang A, cabang B. Nah kalau di makro sekarang menyeluruh kayak gitu. Sudah mulai capek dengan kebijakan Bank Indonesia? Masih, ini kita belum ada separuh jalan ini. Nah kita belajar tentang syariah. Biasanya tidak selalu kebijakan BI. Di sini ada kami menyebutnya magic wall, di mana kita bisa belajar perbedaan perbankan konvensional dengan perbankan syariah. Seperti mulai dari imbalannya, ada juga mulai dari tujuan, relasi. Nah kalau konvensional besaran bunganya tetap, kalau syariah imbalannya berubah bagi hasil sesuai dengan kinerja usaha nasabah. Nah, kalau untuk belajarnya itu bisa dari buku ini, tersedia dalam 2 bahasa. Ya, secaranya gerak dari atas. Terhadap 2 bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Monggo kalau mau nyoba. Nah, biar nggak capek sama kebijakan BI, dari tadi saya nyerocos kebijakan BI terus. Kita kembali ke masa lalu. Kulit kipas mas. Oh, pakai touch screen bukunya. No touch. Tidak pakai touch malah. Sensor manual. Bisa ngebuka buku tanpa disentuh. Ya kan? Sedikit menurun. Uniknya di ruangan pimpinan ini ada di sini. Jadi terdapat sebuah wastafel yang dimasukkan ke dalam almari. Kenapa? Karena pada awal abad ke-19 terjadi sebuah wabah di Batavia, yaitu wabah kolera, lalu ditambah lagi dengan wabah pes, di mana pada akhirnya orang Belanda harus sampai menyimpan wastafelnya ke dalam almari untuk tetap menjaga kebersihannya. Jadi ya mirip-mirip dengan kondisi pandemi saat ini, di mana harus sering mencuci tangan. Mencuci tangan sebenarnya bukan mencuci tangan dari sebuah masalah ya. Mari sebelah sini. Nah, kalau tadi Ruang Direktur Bank Indonesia. Ruang direksi. Presiden di masa bank yang terakhir. Nah, oleh Bank Indonesia namanya diabadikan menjadi nama salah satu gedung yang tinggi di Bank Indonesia di Tamrin. Jangan tanya gimana dan dulu saya selalu bingung.
sebenarnya masih bisa berfungsi, hanya saja karena di rantainya itu sudah mulai terjadi muncul karat dan patinanya sudah parah, sehingga memang sengaja kami hentikan agar tetap bisa dinikmati hingga beberapa puluh atau ratus tahun kemudian. Nah, di sini juga terdapat kaca patri yang merupakan mesinnya adalah komoditi unggulan Hindia Belanda pada masa itu. Sedangkan ini biasanya ini jadi ruang rapat pindahan dari ruang rapat yang tadi untuk mereka berkontemplasi, untuk mereka lobby-lobby untuk menentukan kebijakan berikutnya. Dan di sana ada gambar-gambar mulai presiden yang pertama, misalnya Sedehan, hingga presiden terakhir sekaligus gubernur yang pertama, Bapak Syafruddin, hingga gubernur yang masih bertugas saat ini, yaitu Bapak Periwarjio. Nah, yang di sana ada mulai dari presiden yang pertama, Mr. Sedehan, lalu ada lagi, dan masa pembangunan gedung ini dimulai pada masa Divisering ini. Mulai dibangun gedung Dayavasebang dan baru selesai pada masa Pandutika. Oh, ini dia cuti pulang ke Belanda untuk Idul Adha. Nah, besok tanggal 11 dia baru balik lagi. Bukan. Karena memang peneliti kami tidak menemukan gambar yang pas atau sesuai, memang itu foto dari C.J. Smulders. Bisa selfie. Pokoknya pas naik kapal jatuh, bisa nonton. Yang perempuan kayaknya masih banyak perempuan muda dan yang belum menikah ya. Terus saya kasih tahu besok kalau mau nikah minta mas kawinnya ke ruangan yang akan kita kunjungi. Sayangnya batangan karena memang nggak ada dusuknya, jadi lebih berapa. Wow. Ini Mas beneran saat kan? ini kita sudah sampai memasuki sebuah ruang kasana yang berisikan adalah bakal calon mahar saya. Ini merupakan ada dua nama. Awalnya dia bernama emas moneter dan yang berikutnya dia bernama menjadi emas devisa. Kenapa? Sebelum tahun 1970 segala uang kertas yang beredar di masyarakat harus dijaminkan dengan emas. Itu adalah standar dunia, namun setelah tahun 70 tidak memerlukan lagi standar emas untuk pencetakan uang kertas. Lalu emas-emas ini menjadi emas devisa. Nah, emas ini merupakan emas peninggalan dari Dayavasebang, di mana pada waktu masuknya Jepang di tahun 1942, uang ini sempat diungsikan hingga ke Australia dan ke Afrika Selatan. Memiliki berat 13,5 kg, kandungan emasnya 999,9, di mana 0,1-nya merupakan logam campuran yaitu seng dan nikel. Karena kalau seluruhnya emas pasti bentuknya jadinya kayak squishy kayak gitu. Oh, melentur. Gemoy gimana gitu kan. Nah, makanya logam nikel dan seng itu digunakan untuk memperkeras bentuk dari emas itu. Nah, ada yang ingin mencoba, tapi ini simulasinya palsu, hanya untuk mengangkat, bukan untuk dikeluarkan. Ini 13,5 kg. Wow.
Ya udah. Kalau ini simulasi, ini pasti palsu. Saya jamin itu. Waduh, berat banget. Nggak bisa ngangkat dengan sebelah Nah, tangan. ada yang bertanya, Mas yang di sini 13,5 kilogram. Mas yang asli dari Semarang. Harus dua tangan ya. Ini emas yang di dalam kotak kaca ini asli replika. Maksudnya apa, Mas? Iya? Maksudnya apa asli replika? Iya, replikanya asli. Karena kalau benar-benar asli, memang setahu saya tidak sembarang orang, bahkan untuk pegawai Bank Indonesia-nya sendiri, tidak sembarang orang bisa melihatnya, termasuk penyimpanannya yang jelas. Memang berdasarkan amanat dari Undang-Undang Pengelolaan Devisa, emas-emas devisa Indonesia ini dikelola oleh Bank Indonesia yang digunakan sewaktu-waktu jika memang negara membutuhkan, jadi semacam tabungan. Jadi jangan tanya saya di Bank Indonesia disimpannya di mana. Tapi di belakang lukisan. Jadi mungkin kalau ke Bank Indonesia jangan iseng-iseng ngebalikin lukisan-lukisan itu, jangan. Karena memang disimpannya di sebuah brankas yang brankas kalau kecil, kalau besar seperti ini kamar namanya kasanah yang memang terjaga. Sudah. Dan yang sebenarnya Harus dua tangan. warnanya tidak seglow. Kalau satu tangan berat 13,5 kilo. Rada-rada kusam mungkin karena dia nggak pernah kena sinar matahari, kekurangan UVA dan UVB, jadi mukanya emasnya rada kusam. Nggak pakai sunscreen. Oke, kita ke ruangan selanjutnya. Hati-hati strukturalnya tidak rata, mohon diperhatikan langkahnya. Turun ya? Enggak. Yang menyimpan koleksi numismatik. Apa itu numismatik? Adalah segala macam ilmu yang mempelajari tentang segala macam uang dan benda berharga. Mulai dari kartu pos, kalau kartu bukan perangko itu ada filateli, tapi juga masuk juga ke numismatik, ada uang. Itu mulai dari bahannya apa, gambarnya apa, itu dipelajari dalam ilmu numismatik. Dan di Museum Bank Indonesia yang disimpan di sini semuanya asli, dilindungi oleh sebuah ruang kasanah yang memiliki tebal dinding 60 cm yang terbuat dari baja, solid baja, lalu baru ditutup dengan beton. Dan ini untuk pintunya saja memiliki berat 12 ton. Untuk membuka dan menutupnya memerlukan teknik khusus. Karena kalau salah-salah itu bisa, kalau terjepit minimal putus. Jadi kenapa modelnya kayak gini? Karena memang cara menutupnya pun ada tekniknya dan ada teknik pengamannya. Dan jika nanti teman zaman dulu kalau ini tertutup kan belum ada CCTV. Lalu kita bagaimana kita tahu di belakang ada orang atau enggak? Di sana ada cermin, itu memang sengaja teknologi cermin bidang miring. Jadi kalau saya menghadap ke sana, di sana pun saya akan melihat punggung saya karena memang cerminnya nanti akan berputar. Di sini menyimpan apa? Salah satunya adalah uang kasa atau uang gobok seperti yang digunakan untuk ini, merupakan koin wujud cinta Pangeran Ratu dari Banten sebagai untuk putri atau istrinya dari kerajaan Demak ya, timur Semarang, bukan Denmark. Dan konon itu oleh beberapa orang di desa di Banten, barang siapa yang menduduki uang gobok akan memiliki banyak keturunan. Jadi bisa dilihat di sini yang akan memiliki banyak keturunan siapa. Makanya saya menyarankan perempuan yang duduk di sini, dan kita akan langsung masuk. Kita masuk belok ke kiri urutannya. Nah, di sini adalah uang yang tadi saya cerita. Kalau di sini ada uang dari kerajaan Majapahit, namanya uang gobok.
pakai G, jangan ditambahin L dan jadi K. Dan di sini ada dari kerajaan Mataram kuno. Mataram kuno itu semasa dengan Candi Borobudur. Namanya uang emas ma, terbuat dari emas, mulai dari 1,2 gram hingga 3,6 gram. Dan 1,2 gram itu pada waktu itu bisa digunakan untuk membeli 1 ekor kambing. Oh, yang sekecil ini, Mas? Iya. Sekarang juga 3 juta. Nah, bisa jadi 1 ekor kambing juga kan? Tetap Jadi bisa. persamaannya masih sama. Nah, yang ini ada yang dari kain. Itu dari kerajaan atau kesultanan Buton. Namanya uang kampua. Terbuat ditenun oleh putri-putri raja, makanya dia memiliki nilai lebih. Dan 1 lembarnya itu bisa ditukar dengan 1 butir telur. Dan lebarnya itu sebesar dengan telapak tangan dari Perdana Menteri atau hulu balang kerajaan. Dan di sana juga ada beberapa uang. Silahkan bereksplorasi. Jika ingin ditanyakan, silahkan bertanya kepada saya. Yang penting saya tidak harus menjawab. Silahkan bertanya, nanti akan saya jawab. Iya, Ibu. Keluar pakai. Ini Ibu keluar belok kanan. Silakan. Kalau bisa punya ini 1, masuk ke showroom mobil, tunjuk 2 pasir. 1 lembar yang 500 ini. Harga nilai koleksinya setinggi itu karena memang sudah jarang, apalagi dengan kondisi semulus ini. Asli, semua yang disimpan di sini asli. Terutama yang langka adalah yang dilangka di pasaran di antara para kolektor itu adalah yang ini, seri wayang. Seri wayang dan seri YP Kun. Paling umum bisa diwain. Paling mahal, ya, karena memang jumlahnya sedikit banget dan dengan kondisi yang bisa sehalus ini. Kalau untuk grading siapa sekarang? Indonesia belum punya. Gradingnya biasanya dari PNS itu dari Singapura. Sebenarnya kalau mau Harganya juga harga koleksi. iya, kalau harga grade kita biasa aja karena harga gradingnya di angka sekitar 900.000. Tapi ketika sudah di grading, harganya bisa jadi 4 kali lipat dari harga sebelumnya. Lebih dari Terus kalau misalnya koleksi yang koin emas nih Pak, kan mau jadi ya apa namanya? Kita supaya meyakinkan yang balik ke kita itu punya kita lagi itu gimana? Nggak ada. kepercayaan. Karena saya juga sempat nanya kayak gitu karena di sini kan ada agennya. Prosesnya berhari-hari. Iya, di pasar baru kan karena harus itu dibawa ke Singapura. Iya betul. Bagi kalau emas itu. Itu harus kepercayaannya tinggi. Yang koin Wilhelm banyak. Di koin Wilhelm di ini atau di sana? Iya. Di bawah. Iya. Kalau yang di lemari sliding adalah uang-uang dari negara asing. Asli, Mas. Siapa kita? Uang-uang dari negara asing Nah, di sini ada diletakkan di sliding seperti ini. Kita bisa narik lalu melihat koleksi-koleksi uang. uang Belanda itu masih gila-gilaan negara di Indonesia. Lalu caranya gimana? Masa negara memutuskan untuk uang senilai 50 dan ke atas itu harus diikuti dari dua, di mana potongannya sedangkan harus disetorkan ke bank. Lalu yang potongan ini digunakan untuk belanja tapi nilainya tinggal setengah. Bulan yang ini bank dipotong berarti nilainya 35. Lalu setelah disetor ke bank ditukar dengan obligasi. Dan di sini tahun 50 itu misalkan obligasi senilai 100.000 rupiah dan pada saat pencairan nilainya menjadi 1,5 miliar setelah 50 tahun. Sekarang susahnya didapat yang bagus.
nanti saya ambil. Sudah mulai lapar semuanya? Jam istirahat. Karena sudah ada lagu-lagu ini, tanda-tanda harus istirahat. Kita lalu ke ruangan berikutnya, di ruangan terakhir. Setelah itu kita bisa makan siang. Oh, ini sudah dapat wangi ini. Ini sudah dapat. Sampai 2023. Sekarang. Saat ini kita berada di pojok sebelah sini dan kita akan mulai dari tengah depan kita muter ke belakang sampai di sini. Nah, ini menceritakan tentang 5 tahap pembangunan gedung Daya Wasoba yang diarsiteki oleh seorang Belanda yang di-hire atau dibayar oleh Presiden Daya Wasoba saat itu Mr. David Sering untuk mencetak gedung dari Bank Indonesia, terutama di Jakarta. Jadi Edward Kuipers, yang nama arsiteknya Edward Kuipers ini, seorang Belanda, di-hire tidak hanya untuk membangun gedung di yang Wasoba yang di sini, namun melainkan termasuk 13 gedung Capek ya, Mas? seperti di Medan, Aceh, Bandung, Solo, Semarang enggak, Surabaya, Solo sudah, Yogyakarta, Malang, Kediri, lalu Manado, termasuk yang ada di LC yang di sebelahnya Brimob yang di Kuitang itu juga termasuk. Jadi di hire-nya memang dalam untuk pekerjaan yang sangat banyak. Borongan. Iya. Katanya kalau borongan bayarnya lebih murah daripada harian. Oke, dan di tempat ini juga kita sudah berakhir jelajah di Museum Bank Indonesia-nya. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, alhamdulillah, puji Tuhan. Ada yang ingin ditanyakan tidak? Pak, biaya apa namanya? Perawatan ya atau maintenance suatu museum ini bulanannya atau tahunannya menyentuh angka berapa? Atau sih bagus-bagus sih, Pak? Silahkan tanya ke DPR. Karena kita memiliki luas tanah itu 14.000 meter persegi, luas bangunan 17.000 meter persegi. Berarti Karena kan 2 lantai. keren Mas. Kita dikat aja. Ya nanti pokoknya yang angkat ini tut. Mari kita langsung kembali ke sana, kita akan kembali ke venue di bawah. Terima kasih. Kembali kasih. Semoga yang kita dapatkan hari ini berguna dan bermanfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Mohon maaf jika terjadi banyak kesalahan dalam tutur kata maupun dalam tingkah laku saya. Semua ini hanyalah merupakan tuntutan peran pekerjaan. Jika ada salah-salah kata, namanya juga saya manusia, karena yang sempurna itu hanya milik Andra and the Backbone. Sempurna. Kalau ruangan ini sebenarnya adalah ruang souvenir. Namun ya karena itu tadi memang karena museumnya belum buka, jadi memang masih di hall. Nah, juga yang sudah bisa langsung turun tangga, kita berbalik kanan. Patut dikunjungi kan? Sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum.